Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Di sebuah kampung padat di pinggiran Jakarta Selatan, dekat terminal bus Kampung Rambutan, udara 29 Desember 2025 sudah terasa gerah meski sore baru menjelang. Matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi yang samar terlihat dari kejauhan, meninggalkan langit jingga kemerahan. Suara klakson, angkot, dan motor bonceng saling bersautan, campur aduk dengan teriakan pedagang kaki lima yang menjajakan bakso dan cilok. Di warung kelontong kecil milik Pak Darman, tumpukan kembang api murah sudah memenuhi teras rumah. Paket-paket kardus bertuliskan Super Roket, harga gila, ditata rapi, meski baunya menyengat seperti mesiu basah yang dicampur pestisida. Pak Darman, pria 45 tahun dengan perut sedikit buncit dan kumis tipis yang selalu basah oleh keringat, sibuk menghitung uang receh di meja kasir. Rambutnya yang mulai menipis dibiarkan acak-acakan, matanya tajam memindai setiap pembeli potensial. Tahun ini untung besar nih ya, katanya pada istrinya, Bu Nia, yang sedang menyapu teras sambil mengipasi wajah dengan tangan. Bu Nia, 42 tahun, wajahnya lelah tapi lembut, mengenakan daster sederhana yang sudah pudar warnanya. Ia menghela napas panjang, sudah hafal nada suaminya yang penuh semangat palsu ini. Mas, stok itu dari mana sih? Kok baunya aneh gitu? Kayak bensin campur bubuk mesiu, tanya Bu Nia pelan sambil melirik kardus-kardus itu. Ia ingat betul bagaimana suaminya pulang larut malam 2 hari lalu membawa truk pikap kecil dari pemasok di pinggir Kali Ciliwung. Dari teman lama di Tanah Abang nih ya, murah banget, cuma 5.000 per stok, dijual 15.000. Untung gila, jawab Pak Darman sambil tertawa, suaranya bergema di antara deru motor lewat. Ia tak peduli peringatan berita di TV nasional kemarin soal kembang api ilegal yang sering meledak di tangan. Rehan, putra mereka yang 16 tahun, baru pulang dari bimbingan belajar di dekat stasiun Cawang. Badannya kurus, kulit sawo matang khas anak Jakarta, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ia meletakkan tas sekolah di sudut warung dan langsung mendekati tumpukan kembang api. Pak, ini bahaya loh. Kemarin aku cek satu, sumbunya pendek banget. Ledak di tangan aja bisa, katanya tegas sambil memegang salah satu roket kecil. Pak Darman melirik sekilas, lalu mengibaskan tangan. Rehan, kamu tahu apa? Umur 16 tahun doang, ngomongin bahaya. Yang penting laku. Lihat nih, tetangga pada antri. Malam tahun baru kan pesta besar di Jakarta ini. Semua pada maunya murah. Benar saja, Bu Ati, tetangga depan rumah berusia 50 tahun, dengan rambut disanggul dan selalu pakai kebaya lusuh, sudah nongkrong di depan pagar sambil ngobrol dengan ibu-ibu lain. Ia suka ikut campur, mata elangnya tak pernah lelah mengamati. Ya Darman, kembang api lu murah amat, tapi kok baunya kayak obat nyamuk bakar. Hati-hati ntar meledak duluan, serunya sambil terkekeh. Tapi nada suaranya penuh sindiran. Pak Darman cuma nyinggir lebar. Bu Ati, ini impor Cina asli, murah meriah, ledaknya kencar. Mau beli berapa? Beli 10, gratis 2. Bu Ati menggelengkan kepala, tapi tetap beli 2 pak. Ya udah, tapi kalau kenapa-kenapa, jangan salahin gue ya. Sore itu pembeli berdatangan. Anak-anak kampung seperti Seno, bocah 9 tahun tetangga sebelah, berlarian sambil meminta ortunya beli. Mbak, beliin dong, malam nanti kita bakar bareng. Rengek Seno pada ibunya. Harga miring memang menggoda di tengah harga BBM naik dan dompet tipis pasca libur Natal. Pak Darman menghitung untung. Stok 50 pak dibeli 3.000 per pak, dijual 10.000. Keuntungan bersih hampir 4 juta dalam 2 hari. Ia simpan uangnya di amplop tebal, disembunyikan di bawah kasur kamar. Malam tiba, lampu neon warung menyala terang, mencahayai spanduk tulisan diskon tahun baru, kembang api nomor 1 Jakarta. Rehan masih gelisah, duduk di teras sambil main HP. Mah, Pak kok gitu sih? Aku baca di TikTok kembang api KW gini saya yang bikin kecelakaan.
Tahun lalu di Bekasi ada yang rumahnya kebakar gara-gara ini. Bu Nia mengelus punggung anaknya. Suaranya pelan. Sudahan, Mama udah bilang berkali-kali, tapi Papa keras kepala. Kita doain aja malam tahun baru aman. Pagi 30 Desember, hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalan kampung becek dan banjir genangan. Pak RT Suro, ketua RT berusia 55 tahun dengan tubuh tegak dan kumis lebar ala tentara, datang berkunjung. Ia pakai kemeja lengan pendek basah kuyup, payung hitamnya meneteskan air. Pak Suro dikenal tegas. Sejak November ia sudah pasang spanduk larangan kembang api ilegal di Balai RW. Assalamualaikum Darman, gue denger lo jualan petasan murahan lagi ya? Sapanya langsung, suara beratnya memotong hiruk pikuk warung. Pak Darman yang sedang nyalain rokok tersendak sedikit. Waalaikumsalam Pak RT, bukan ilegal kok, ini resmi dari supplier, mau lihat suratnya? Jawabnya bohong sambil buru-buru nutup kardus. Pak Suro mendengus, matanya menyipit ketumpukan itu. Jangan bohong man, gue tahu lo beli dari calo di Tanah Abang. Itu barang black market, mesiu dicampur pupuk Korea. Takut sampai ada yang celaka malam tahun baru, lo tanggung jawab sendiri. Ingat kasus di Depok tahun lalu? Rumah gosong, anak kecil luka parah. Bu Nia yang mendengar dari dapur keluar sambil bawa kopi hangat untuk Pak RT. Iya Pak, saya udah bilang ke Mas Darman, tapi ya gitu deh. Katanya lirih, tatapannya penuh kekhawatiran. Rehan ikut nimbrung berdiri di belakang ibunya. Pak RT bener Pak, kemarin aku tes 1 di belakang rumah, hampir aja meledak di tangan, sumbunya kayak korek api doang. Pak Darman kesel, berdiri tegak. Kalian semua lebay, gue jualan ini buat makan keluarga, kalau nggak laku besok kita makan apa? Rehan sekolahnya butuh biaya, Nia butuh obat darah tinggi. Pak RT ini kan cuma kembang api kecil, bukan bom. Pak Suro menggelengkan kepala, minum kopi pelan. Gue udah laporin ke polisi sektor kalau lo gak berhenti. Malam tahun baru patroli ketat, lo hati-hati aja. Jangan sampai azab sendiri. Ia pergi meninggalkan peringatan itu, tapi Pak Darman cuma tertawa kecil setelahnya. RT emang sok tahu, lihat nanti stok gue habis duluan. Sepanjang hari tetangga mulai curi-curi dengan Bu Wati lagi-lagi jadi pusat gosip di warung kopi pojok. Kalian, kembang api Darman baunya aneh kan? Cepet habis stoknya, tapi kok ada yang bilang ledakannya pendek? Gue beli buat Seno, untung cuma 2 pak. Ibu-ibu lain mengangguk. Iya Bu, wah sih, tapi kalau kenapa-kenapa protes ke RT aja deh. Di warung, pembeli tetap ramai. Seorang bapak muda beli 20 pak untuk pesta arisan RT. Bang, ini aman kan bang? Anak gue pada excited. Pak Darman meyakinkan. Aman 100% bang, lendangnya sampai langit Jakarta. Rehan diam-diam coba buka salah satu kardus di belakang rumah. Bubuk mesiu hitam pekat, sumbu tipis seperti benang. Ini gila, papa bakal nyesel, gumamnya. Malam itu, Bu Nia masak nasi goreng spesial, tapi suasana tegang. Mas, dengerin RT yuk, stoknya masih banyak, simpen aja buat tahun depan. Pak Darman mengunyah cepat. Nia, kesempatan kayak gini gak datang 2 kali. Besok 31 Dash, pasar malam di terminal rame, gue tambah stok. 31 Desember tiba, Jakarta bergemuruh. Suara azan maghrib bercampur ledakan kembang api sporadis dari kejauhan. Kampung ramai, anak-anak berlarian dengan roket kecil. Ibu-ibu menyiapkan opor ayam, bapak-bapak nongkrong sambil minum kopi tubruk. Di rumah Pak Darman, teras penuh kardus kosong. Stok tinggal sedikit, untung sudah tembus 7 juta. Ia simpan amplop uang di bawah kasur, tersenyum lebar. Menjelang jam 10 malam, tetangga mulai nyalakan kembang api. Suara wush dan boom memenuhi udara lembab. Seno, bocah 9 tahun pegang roket dari Pak Darman. Ayo buah, taruh di tanah.
Tapi begitu dinyalakan, roket itu meledak di tanah. Percikan api nyaris kena kakinya. "Aduh, panas Bu! Jerit Seno menangis. Ibunya lari, marah ke rumah Pak Darman. "Pak, apa-apaan bareng lo Anak gue hampir kebakaran, ini ledak duluan." Pak Darman keluar buru-buru, muka merah karena minum mir diam-diam. "Salah lu Kak Limba, pasti cara nyalainnya yang salah. Taruh miring gitu." Belaannya, Bu Wati ikut nimbrung dari pagar, tangan di pinggang. "Loe bohong man, gue lihat sendiri, barang loe KW semua. Bau mesiu nyeleket hidung dari tadi." Kerumunan tetangga mulai protes. "Iya, gue juga. Roket gue jatuh, nggak naik ke udara." Pak Darman mengelak. Kalian lebay. Yang bak tuh murah kan? Mau return, gue kasih diskon besok." Rehan tarik lengan ayahnya ke dalam. "Pas, stop deh, udah ada yang protes. Matikan stoknya yuk." Pak Darman dorong tangan anaknya. "Diem lo ini urusan papa." Bunia menangis pelan di dapur. "Sudah kubilang mas, tapi ya sudahlah, malam ini doain aman." Jam 11.30, kemeriahan memuncak. Musik dangdut dari rumah tetangga, klakson mobil pesta di ujung kampung. Pak Darman ambil roket terbesar sepanjang lengan dewasa yang ia simpan untuk pamer. "Nih, lihat nih tetangga, roket raksasa Jakarta," teriaknya sambil taruh di teras depan, dekat tumpukan stok sisa 50 pak. Detik-detik menuju jam 12, Pak Darman nyalakan sumbu roket raksasa itu dengan korek Zippo bututnya. 1, 2, 3. Sumbu menyasar cepat, terlalu cepat. Roket meledak lendah hanya 2 meter dari tanah. Boom! Percikan api merah kuning berterbangan seperti semprotan bensin. Satu di antaranya mendarat tepat di tumpukan kardus stok di teras. "Api! Api!" teriak Rehan yang lagi rekam video di HP. Dalam detik, api menyala. Mesiu murahan bereaksi berantai. Pop, boom, crackle. Seperti bom kecil, ledakan kecil-kecil menyusul api merambat ke dinding kayu rumah. Asap hitam pekat mengepul, bau mesiu menyengat menusuk baru-baru. Tetangga panik, bakaran, air, ember. Pak RT Suro lari keluar rumahnya, ambil selang air tapi tekanan lemah karena banjir kemari. "Darman, matikan, tarik keluarga lo." Bunia dan Rehan lompat keluar pintu belakang. Bunia batuk-batuk, Rehan lari, "Mama ikut." Tapi Pak Darman panik, malah lari ke kamar depan. "Uangku, uang hasil jualan." Ia merangkak ke bawah kasur, tapi api sudah merayap lewat jendela. Jeritannya tertutup ledakan berikutnya. Ia keluar terbakar di lengan dan kaki. Bajunya gosong, jatuh berguling di halaman. Api membesar, atap seng meleleh menetes. Sirine pemadam karawan dari kejauhan, tapi kampung sempit susah akses truk. Tetangga bawa ember-ember, cipratkan air tapi sia-sia. Rumah Darman gosong totak, pisik Buati sambil peluk Seno yang trauma. Dalam 20 menit, rumah lenyap di telan api. Hanya puing hitam dan asap pengepul tersisa. 1 Januari 2026, mentari menyinari puing rumah Pak Darman. Ambulans bawa ia ke rumah sakit Fatmawati. Luka bakar derajat 2 plus trauma shock. Bunia dan Rehan duduk di terpal darurat tetangga. Mata sembab. Pak RT Suro datang, suaranya lirih. "Sudah gue bilang man, keserakahan gak pernah bawa berkah. Sekarang rumah hilang, uang gosong, keluarga tercerai-berai." Pak Darman yang dibawa pulang 2 hari kemudian dengan perban, duduk lesu di kursi plastik pinjaman. Suro, "Rehan, iya, maafin papa, gue salah. Uang itu hilang semua." Air matanya jatuh. Pertama kalinya Rehan lihat ayahnya menangis. Bunia peluk suaminya pelan. "Sudah mas, kita mulai dari nol lagi. Tapi janji ya, jangan serakah lagi." Rehan diam, tatap puing. "Pak, pelajaran mahal ini. Tembang api murah, azabnya seluruh hidup kita." Tetangga berbisik di warung kopi. "Tahun baru kali ini pelajaran dari Darman. Jangan keserakahan, nanti rumah sendiri yang kebakar." Kampung kembali tenang, tapi cerita itu menyebar di grup WA RT. Azab di balik kembang api murah. Dalam hitungan detik, kobaran menyala ganas. Mesiu ilegal bereaksi berantai. Pop, crackle, boom, boom.
Ledakan kecil-kecil menyusul seperti rantai petasan gila. Api merambat ke dinding kayu rumah yang kering kerontang. Asap hitam pekat mengepul tebal. Bau gas beracun menyengat. Campuran urea, sulfur, dan bahan kimia China abal-abal yang bikin mata perih dan tenggorokan sesak. Batuk, batuk. Tetangga panik, tutup hidung dengan kain. Pak RT suruh lari keluar rumahnya. Ambil selang air, tapi tekanan lemah gara-gara banjir kemarin. Darman, keluar, tarik keluarga lo, cepet. Bu Nia dan Rehan lompat keluar pintu belakang. Bu Nia batuk-batuk sambil peluk anaknya. Rehan, lari jauh, mama ikut, jangan balik. Tapi Pak Darman panik buta, malah lari ke kamar depan. Uangku, uang hasil jualan 7 juta ini. Ia merangkak ke bawah kasur, ambil amplop tebal, tapi api sudah merayap lewat jendela. Saat ia bangun, petasan sisa di teras yang ternyata masih nyala sumbunya meledak tepat di dekat pintu kamar. Ah! Jeritannya menggelegar, tubuhnya tertental, lengan dan dada kena percikan panas membara. Baju gosong, kulit melepuh. Ia jatuh berguling di halaman depan, napas ngos-ngosan. Api membesar liar, atap seng meleleh menetes seperti lilin raksasa. Sirine pemadam kejauhan datang, tapi jalan kampung sempit penuh motor susah akses truk. Tetangga bawa ember-ember, cipratkan air tapi sia-sia. Gas beracun bikin mereka mundur. Jauh-jauh, bau racun ini kayak gas LPG bocor. Teriak Bu Wati sambil peluk Seno yang trauma. Mata bocah itu merah karena asap. Dalam 20 menit, rumah lenyap ditelan api. Pak Darman dilarikan ambulans, tapi di dalamnya ia sudah lemas. Bau mesium menempel di tubuhnya seperti kutukan. Pagi 1 Januari 2026, mentahari menyinari puing rumah Pak Darman yang hitam gosong. Bau gas beracun masih samar mengepul dari sisa mesiu yang tertimbun puing, bikin tetangga tutup hidung lewat depan. Ambulans bawa Pak Darman ke RS Latmawati. Dokter bilang luka bakar derajat 3, plus keracunan gas berat dari mesiu ilegal. Paru-parunya rusak parah, racunnya nyembar ke darah. Karena dokter Bu Nia yang menangis terseduh di koridor rumah sakit. 2 hari kemudian, 3 Januari, Pak Darman menghembuskan napas terakhir di ruang ICU. Maafin, gue, Nia, Rehan. Gumamnya terakhir, bau mesiu samar masih tercium dari perbannya. Pemakamannya di TPA Jedupurut, Jakarta Selatan, digelar sederhana. Peti sederhana diturunkan ke liang lahat, tapi saat tanah ditimbun, bau gas beracun tiba-tiba menyengat lagi. Entah dari sisa mesiu yang lengkap di baju gosongnya atau imajinasi duka. Astagfirullah, baunya kayak kembang api lagi meledak. Bisik Bu Wati pada ibu-ibu lain sambil usap air mata. Anak-anak seperti Seno mundur ketakutan. Buat takut, baunya aneh. Pak LT suruh berdiri di pinggir kubur. Suaranya lirih tapi tegas. Sudah gue bilang dari awal, Man, keserakahan lo bawa azab sendiri. Kembang api murah yang lo jual, sekarang kuburannya aja bau gas racun. Mayatnya kena ledakan petasan sisa, rumah hilang, keluarga tercerai-berai. Pelajaran buat kita semua. Bu Nia menangis pelan sambil peluk Rehan, yang dia menatap tanah merah. Pah, kenapa gak dengerin kita? Uang itu gosong, sekarang Pah pergi selamanya. Rehan angkat muka, matanya basah tapi pegas. Ma, ini asapnya Tat. Pah serakah, kembang api murahnya balik ngebunuh dia sendiri. Mulai sekarang, aku yang jaga mama, gak ada lagi barang haram gitu. Tetangga berbisik di grup WA RT sepanjang hari. Kuburan Darman bau mesiut sampai sekarang. Azab di balik kembang api murah, mahal banget harganya. Nyawa dan rumah sendiri. Kampung kembali tenang, tapi setiap malam tahun baru, warga ingat cerita itu. Bau samar dari arah kubur Pak Darman menjadi legenda. Jangan serakah, ntar azabnya bau gas racun selamanya.
Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.